Bab 70. Kemarahan Vero. Setelah menjemput sang kekasih, Vero langsung membawa Intan ke kantor. Vero menatap orang yang begitu dicintainya berada di sebelahnya. Baginya Intan terlihat jauh lebih cantik sekarang ini. Aku gugup, ujar Intan sambil melihat pada Vero. Kenapa gugup? Kan gak aku nyuruh kamu buat menghandle perusahaan. Kamu hanya duduk manis menemani calon suamimu ini bekerja, jawab Vero yang dengan sesekali melirik pada sang kekasih. Aku malu. Aku takut nanti orang-orang kantor membicarakanku, jujur Intan yang memang sudah membuatnya kepikiran sejak Vero mengajak dirinya ikut ke kantor. Tenanglah, percaya sama aku tidak akan membiarkan mereka mengeluarkan satu kata pun. Vero mengerti dengan kekhawatiran Intan, dia pun meraih tangan sang kekasih lalu menggenggamnya. Sekarang tenang ya. Lanjut Vero lagi. Intan hanya mengangguk, mencoba untuk percaya pada calon imamnya itu. Hanya membutuhkan waktu sekitar 35 menit, mereka sudah sampai di depan gedung pencakar langit. Vero turun, langsung mengitari mobilnya. Lalu dia pun membukakan pintu untuk sang kekasih. Intan pun turun, dengan menenteng satu rantang di tangannya. Vero langsung menggandeng Intan untuk memasuki kantor, benar saja. Baru kedua manusia itu memasuki lobi, semua mata tertuju pada keduanya, tidak tinggal diam. Para karyawan langsung berbisik-bisik melihat Vero menggandeng tangan seorang perempuan, karena selama mereka bekerja di perusahaan Wilmar, belum pernah melihat Vero dekat dengan seorang wanita, bahkan ada banyak karyawan perempuan yang mengejar dirinya, namun sama sekali tidak dilirik oleh lemari es berjalan tersebut. Siapa wanita yang dibawa asisten Vero sih? Bisik salah satu karyawan wanita saat Vero dan Intan melewati mereka. Iya ya. Belum pernah loh aku melihat asisten Vero dekat dengan seorang wanita, sambung si B. Apaan sih, cantikan juga aku. Tapi asisten Vero malah tidak melirikku sama sekali, cibir si C yang merasa kesal, karena Vero pernah menolaknya. Intan jelas mendengar semua gunjingan mereka, karena mereka seperti sengaja berbisik dengan begitu keras, namun dia hanya diam sambil terus mengikuti langkah Vero. Jangan-jangan dia wanita yang disewakan asisten Vero untuk menghiburnya. Secara kantuan Davien berbulan madu, mungkin dia bosan jika bekerja sendirian, lanjut lagi karyawan di sana. Mendengar itu jelas membuat telinga Vero memerah. Sedari tadi dia mendengarkan semuanya, namun dia mencoba untuk tidak menghiraukan, tapi kali ini dia tidak bisa menerima jika orang yang dia sayangi dihina seperti itu. Intan yang memang berperasaan lembut langsung meneteskan air mata mendengar kata yang dilontarkan untuk dirinya. Vero menggenggam kuat tangan Intan, lalu dia pun menghentikan langkah dan membalikkan badannya, menatap tajam pada karyawan yang mengatakan hal tersebut kepada sang kekasih. Apa kalian di sini digaji untuk mengatai orang? Hah? Teriak Vero begitu memekik telinga mereka. Tidak ada yang bersuara, semuanya diam, termasuk Intan. Mereka begitu ketakutan saat melihat kemarahan dari tangan kanan pimpinan mereka. Kenapa kalian semua diam? Kenapa tadi mulut kalian begitu lancar saat melontarkan kata-kata begitu kotor untuk calon istri saya? Bentak Vero lagi, dia benar-benar sangat marah. Karyawan di sana langsung terkejut mendengar perkataan Vero. Saat mengetahui jika wanita yang ada di gandengan Vero ternyata calon istrinya, mereka semakin merasa ketakutan, bahkan wanita yang mengatakan Intan wanita-wanita sewaan sudah gemetaran. Jika mereka sering melihat kemarahan Davien, namun tidak dengan Vero, karena menurut mereka Vero adalah orang yang sangat penyabar. Kau, tunjuk Vero pada wanita yang mengatai Intan. Sekarang kamu keluar dari kantor ini dan jangan pernah melangkahkan kakimu lagi ke sini, lanjutnya lagi. Wanita tersebut langsung bersimpuh di hadapan Vero, memohon agar dirinya tidak dipecat. Tuan, maafkan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi,
"Nona, saya minta maaf," ucap wanita itu, mengharapkan maaf dari Vero. Intan melihat ke arah Vero, namun dia tidak bisa berkata apapun. Dia pun merasa ketakutan melihat kemarahan Vero, Intan yang semulanya menangis. Air matanya bahkan langsung mengering saat mendengar teriakan Vero. Ternyata dia sangat menyeramkan jika marah seperti ini, batin Intan. Tidak ada kata maaf untuk orang yang tidak profesional, dan dengar kalian semua, inilah akibat jika kalian sibuk mengurus kehidupan orang lain, karena perusahaan ini tidak menggaji kalian untuk bergosip. Setelah mengatakan hal demikian dengan begitu tegas, Vero langsung menarik tangan Intan untuk masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Intan masih melihat pada Vero yang menatap ke depan dengan begitu datar. Intan tidak berani bersuara karena melihat wajah Vero yang masih terlihat garang. Kenapa dia masih memasang wajah garangnya? Apa aku juga salah? Seharusnya marahkan aku, karena mereka menghinaku. Kenapa dia yang begitu terlihat kesal? Bahkan dia menggenggam tanganku begitu kuat, batin Intan menjerit, merasakan genggaman tangan Vero semakin erat. SSSTTT, ringis Intan, dia melihat tangannya sudah memerah. Vero yang mendengar itu pun langsung melihat pada wajah Intan yang sedang menahan sakit, matanya pun turun pada tangannya. Vero langsung kaget melihat tangan sang kekasih sudah memerah. Ya ampun, maafkan aku tidak sengaja menggenggamnya begitu erat. Ucap Vero menyesal. Tidak apa-apa, jawab Intan sambil mengipas-ngipas tangannya. Ting. Pintu lift terbuka, Vero langsung mengajak Intan keluar. Ayo kita ke ruanganku, biar aku oleskan salep. Kak tunggu. Ujar Intan menghentikan langkah mereka. Kenapa? Tanya Vero dengan menatap pada Intan. Apa Tuan Davien tidak akan marah jika kamu memecat karyawannya? Intan merasa tidak enak, gara-gara dirinya Vero harus memecat seorang karyawan. Jangan pikirkan itu, Davien akan melakukan hal yang sama jika pegawainya tidak profesional, jawab Vero santai. Dia pun kembali melangkah masuk ke dalam ruangannya. Tep, ucapan Intan terpotong. Sudah, jangan banyak bicara. Atau mulutmu aku buat diam dengan caraku sendiri, ancam Vero langsung membuat Intan bungkam. Intan pun hanya pasrah saat sang pangeran esnya mengobati pergelangan tangannya. Kau bawa apa? Tanya Vero saat sudah selesai mengoleskan salep di tangan wanitanya, sambil matanya melirik pada rantang yang dibawa Intan. Ah ya, aku membawakan kakak sarapan. Kakak pasti belum sempat sarapan kan? Intan langsung mengambil kotak makan tersebut lalu membukanya. Calon istri yang baik dan perhatian, gumam Vero yang masih bisa didengar oleh Intan, hingga membuat kedua pipi Intan bersumbu merah. Ini Kak, Intan menyodorkan kotak makan yang sudah dia buka, beserta dengan sendoknya juga. Suapi aku, pinta Vero dengan begitu datar. Jadi dia ingin dimanja, tapi kenapa datar banget sih, plus kaku lagi, nggak ada romantis-romantisnya, batin Intan yang melihat Vero begitu kaku saat ingin bersikap manis. Kakak kok manja banget sih, kan udah gede, tolak Intan dengan membuat wajah cemberut. Kamu nggak mau nih, ya sudah aku tidak mau makan. Huf oke, ini. Intan mengalah. Dia pun menyuapi lelaki tampan yang dianggapnya pangeran itu. Vero tersenyum senang, karena Intan mau mengalah dan menyuapi dirinya. Pagi hari di sebuah negara yang begitu indah, sehingga orang sering menjadikan tempat tersebut untuk liburan ataupun honeymoon, sinar matahari perlahan keluar, menyinari bumi dengan kepanasannya. Di dalam kamar hotel, sepasang manusia masih berada di bawah selimut dengan keadaan tubuh yang masih polnoles. Vera terbangun, dia menggerakkan sedikit badannya agar sang suami tidak ikut terbangun karena posisinya yang tidur di atas lengan kekar sang suami. Vera menatap wajah yang matanya masih terpejam, perlahan dia menyentuh wajah terlelap yang begitu tampan.
Kamu sangatlah sempurna sayang, tampan, memiliki banyak harta kekayaan, dihormati oleh orang banyak, tapi yang terpenting adalah kamu juga sempurna menjadi imam untukku. Aku merasa sangat bersyukur. Dulu aku berpikir bahwa pernikahan kita hanya di atas kertas, tapi sekarang kamu adalah milikku. Aku ingin berterima kasih kepada kedua orang tua kita karena telah menjodohkan aku dengan dirimu, gumam Vera sambil tangannya menelusuri wajah Davien. Maaf, dulu aku sempat menolak. Dan maaf juga jika aku pernah mengecewakanmu, tapi percayalah tidak sedikit pun niatku untuk mengkhianatimu, meski saat itu belum ada rasa cinta yang tumbuh di antara kita. Bukan harta yang aku harapkan, bukan barang-barang mahal yang kuinginkan, tapi kamu. Hanya kamu yang kuinginkan berada selalu bersamaku, kasih sayangmu, perhatian, juga sikap manjamu yang selalu membuatku merasa bahagia, lanjut Vera lagi. Kamu tahu, aku merasa begitu tenang saat berada tepat di sini, ucap Vera menunjuk dada sang suami. Aku merasa begitu nyaman, jika jauh darimu aku merasa tidak tenang. Aku merasa begitu aman saat dalam dekapan tanganmu yang kekar ini. Jika bisa aku ingin selalu berada di dalam P3 lukanmu, tak tinggal diam. Tangannya kini menyentuh perut Davien yang begitu berbentuk yang sering orang sebut dengan roti sobek. Jangan pernah tinggalkan aku sangat mencintaimu suamiku. Vera langsung mengangkat kepalanya dan memberi C1 uman di bib 1R sang suami. Rupanya masih belum bangun ya. Lanjut Vera bergumam, karena melihat sang suami masih memejamkan mata. Akhirnya Vera pun meraih tangan sang suami lalu diletakkan di perutnya yang polos. Vera mengusap-usap perutnya sendiri dengan tangan Davien. Seketika bayi yang berada dalam perut Vera langsung menunjukkan aksi mereka. Kedua bayi tersebut nampaknya begitu aktif ketika tangan sang papa yang mengusap mereka. Au, hihihi, Vera tertawa sendiri, merasakan geli karena tendangan dari calon bocilnya itu. Kalian bangunin papa ya nak, lihat, papa jadi pemalas, dia bahkan lupa jika hari ini akan mengajak mama jalan-jalan. Ucap Vera sendiri pada kedua bayi dalam perutnya dengan membuat wajah cemberut. Tiba-tiba tangan kekar yang dipegang Vera bergerak dengan sendirinya, mengelus begitu lembut seluruh perut Vera. Aku sudah bangun sayang. Bahkan aku sempat mendengar kau memuji ketampananku, ujar Davien masih memejamkan mata hingga membuat Vera terbelalak dan malu. Kamu dengar semuanya? Tanya Vera yang diangguki Davien. Memangnya kenapa? Kan kamu mengutarakan isi hati. Kenapa aku tidak boleh mendengarnya? Ya bukan begitu, kan aku malu, jawab Vera dengan nada kecil namun bisa didengar oleh Davien. Hai, kau masih malu sama suamimu ini? Ya kan aku juga masih punya malu, jerit Vera. Kenapa sayang? Davien langsung panik. Anak-anakmu nih, sepertinya sudah tidak sabar untuk keluar. Dia terus menendang perutku, apalagi jika kamu sedang mengelusnya, jawab Vera yang membuat Davien menarik nafasnya. Aku kira kamu kenapa, dan kalian nak. Tidak boleh menyakiti mama, papa apa memarahi kalian jika kalian membuat istri papa tidak nyaman. Ujar Davien yang tangannya masih pada perut Vera. Bukannya diam, bayi dalam perut Vera semakin aktif bergerak, hingga membuat mereka tertawa. Sudah, aku tidak sanggup menahannya lagi, aku mau mandi saja. Vera ingin bangun, belum sempat menurunkan kakinya ke lantai dia merasa sudah terbang ke udara. Sayang kenapa menggendongku? Protes Vera, tapi dia langsung mengalungkan tangannya di leher Davien. Kita sudah lama tidak mandi barengan. Jawab Davien dengan mata sudah penuh gasaturah. Vera sudah bisa menebak jika sudah seperti ini, ujung-ujungnya pasti Davien minta jatah. Kita tinggalkan Pasutri sedang mandi-mandian itu. Di sebuah kursi dengan meja persegi di depan, seorang pria sedang termenung,
dia memainkan sebuah pulpen di tangannya. Pikirannya saat ini sedang melayang kepada seseorang. Kenapa aku merasa kalau dia menyembunyikan sesuatu dariku? Aku bisa melihat kebohongan di matanya, bahkan dia sekarang selalu menunduk saat berbicara denganku. Gumamnya sambil memutar-mutar pulpen tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa aku merasa jika dia membohongiku tentang pernikahannya? Aku harus mencari tahu. Bukan apa, tapi aku hanya ingin memastikan jika itu memang bukan anakku, supaya aku tidak menyesal di kemudian hari. Lanjutnya lagi, seorang itu yang tidak lain adalah Riko langsung menelpon seseorang. Halo, aku sudah bertemu dengannya. Dia berada di kota ini. Cari tahu di mana dia tinggal dan cari tahu juga apa dia sudah menikah atau belum. Perintah Riko kepada seseorang yang memang dia tugaskan untuk mencari wanita yang telah dia renggut kesuciannya. Sambungan telepon pun terputus. Dia mendudukkan dirinya dengan begitu kasar pada kursi kebesarannya. Riko pun mengambil berkas di atas meja dan membacanya. Akhirnya Riko memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kembali di London. Vera dan Davien kini sedang berjalan-jalan. Setelah selesai mandi dan sarapan pagi, keduanya bersiap-siap untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di negara tersebut. Mobil mereka berhenti di salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang, baik itu yang datang dari negara lain untuk liburan ke tempat tersebut sama seperti mereka, maupun penduduk London sendiri. Tower Bridge, yang dikenal dengan sebutan 2 Millennium, itulah tujuan utama mereka. Di mana tempat itu terdapat banyak dari penduduk Londo sendiri menunjukkan berbagai hiburan dari kemampuan mereka, mulai dari bernyanyi, pesulap, dan menjadi badut. Vera begitu bahagia melihat semua persembahan yang dijajakan oleh para pencari nafkah itu. Davien dapat melihat sang istri yang tertawa begitu lepas. Sayang, aku mau difotoin sama badutnya, pinta Vera pada sang suami. Tidak. Tidak, aku tidak mengizinkanmu berfoto dengan lelaki lain. Davien langsung menarik Vera dalam dekapannya. Ya ampun sayang, aku kan cuma ingin berfoto dengan badut di tempat ini, bujuk Vera, namun Davien masih dengan pendiriannya. Ke sini. Bisa tolong foto kami berdua. Davien menyerahkan kamera yang dibawanya kepada badut di hadapannya, dan dengan senang hati badut tersebut menerima dan mengambil gambar Davien dan Vera. Vera yang mengerti dengan sifat posesif sang suami hanya pasrah, sama sekali tidak mau membantah. Selesai berfoto di sana, keduanya meninggal tempat tersebut setelah menyerahkan beberapa lembar uang kepada badut yang telah memotret keduanya. Berbagai tempat wisata telah mereka kunjungi hingga sore menjelang. Davien membawa Vera ke tempat yang terlihat sangat indah. Malam hari keduanya berada di tempat yang sering disebut London Eye. Setelah puas di sana, Davien mengajak sang istri ke tempat yang sangat romantis. Disinilah keduanya duduk di sebuah meja bundar yang telah disiapkan Davien. Lengkap dengan makan malam yang sudah diterhidang di atas meja tersebut. Sayang,